وشر الذي شر الإنس والجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini tanggal di Selasa malam kelima, Selasa di malam Rebu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 26 Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita masuk ke dalam sholat jamaah ya. Semuanya pakai ilmu. Sebab kalau kita sholat jamaah tanpa ilmu ya, niscaya
gagal sholat jamaah. Kita harapkan baik. Nanti pakai ada gambar di sini insya Allah. Ya. Ada gambarnya. Ya, kalau kitab-kitab yang sekarang ya dimudahkan lagi. Nah, banyak di sini karena ada syarat-syaratnya di dalam sholat berjamaah. Ya. Nah, inilah kita kudu belajar sholat Jumu'ah, sholat kita Jumat, mesti ngerti, apalagi jadi khotib. Syarat khotib ada, syarat khutbahnya juga ada. Ya, itu boleh kita tegur kalau lagi sholat. Sebab kalau udah khutbahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena kedudukan sama mel dohor, tapi Jumat 2 rakaat, makanya yang 2 rakaatnya itu khutbah yang 2 kali. Ya, itu pengganti jadinya seperti dohor yang 4 rakaat, tapi ini sholat Jumu'ah. Kalau rukun khutbahnya dia nggak ngerti, nggak paham, misalnya alhamdulillah dia nggak baca, atau di selawat dia nggak baca, atau wasiat takwa, ya membaca salah satu ayat Quran misalnya ada yang kurang, nggak sah. Belum lagi nanti tentang sunnah di dalam khutbah, mimbarnya ada di depan. Kenapa? Sunnahnya kelihatan semua, bukan mimbar yang palanya doang kelihatan dari depan. Nanti naiknya kaki kanan dulu, ntar kaki kanan dulu, sunnahnya megang tongkat sebelah kiri. Ya khotib-khotib kan nggak belajar gitu-gituan. Tahu lihat udah bisa baca tahlil, disuruh udah. Ya, kudu semuanya dengan belajar. Ya, wakaf masjid. Kalian kalau kaya nanti, kalau kaya gitu mau wakaf mesti ngerti. Ini misalnya contoh. Ya, ini perlu semua apapun dengan ilmu. Inti mau benerin motor pakai ilmunya, pakai mobil ilmunya. Ya bongkar doang, bongkar sih bisa apa deh. Iya, kadang-kadang bongkar nggak bisa, ya kan? Iya, arah mana yang dibuka malah dikencengin sama dia. Ini motor siap sih ngencengin, ya dia kencengin sendiri, dia ngencengin. Ngebuka mereka nggak bisa. Ya semua pakai ilmu. Saya wakafkan tanah 1000 meter, 20 meter ini sini, ini 50 meter. Tuh, ini diwakafkan untuk masjid. Misal ya, maka semuanya digunakan untuk masjid. Haram hukumnya, nggak sah hukumnya kalau dijadikan di sini misalnya ada WC, ya parkiran, nggak sah tuh. Karena wakafnya untuk masjid. Masjid kan tuh tempat untuk sujud, dari kata sajadah yasjudu. Tapi kalau dia misalnya bilang saya pak wakafkan tanah, makanya kudu tanya sama ulama yang ngerti. Ketika ente punya uang mau wakafin, saya mau wakafin tanah 1000 meter. Ya ini kan 1000 meter ya ceritanya. Itu 1000 meter. Nah ketika dia bilang 1000 meter, dibilang sebagian untuk masjid, sebagian lagi untuk fasilitas masjid. Nah itu mesti dirinci lagi. Ya, bikin gambarnya segini nih. Ini yang wakafin ya, bukan yang nggak ada urusan apa-apa. Yang wakaf, dia wakafin. Segini misalnya saya 700, sisanya 300 untuk fasilitas masjid. Ya fasilitas masjid dari ruang parkir, sekretariat, kemudian apa lagi, WC dan sebagainya. Gitu, ya. Kalau ini udah 100 wakaf segini, ya kalian harus nggak boleh ini untuk ada WC dan sebagainya. Ya perluas aja dengan bukan wakaf beli tanah sampingnya, bukan jadi wakaf tapi untuk fasilitas masjid. Makanya ulama-ulama terdahulu dari zaman Nabi terus masjid yang diperluas. Adapun WC adanya di luar, jauh. Ya kan? Iya, nggak ada di dalam masjid. Nah, di dalam masjid itu diwakafin untuk apa dari awal? Yang wakaf kesian, nggak ada pahalanya. Yang bikin dan sembarangan tanggung jawab nanti. Tanggung jawab gue wakaf. Gue dikubur pas nggak ada pahalanya. Ini WC ya dan sebagainya. Harus ngerti. Belum lagi penggunaan fasilitas ini untuk ibadah. Kemudian datang orang kudu-kudu pada buat nyuci, buat ini, buat ngambil. Nggak boleh sembarangan. Ya berat, makanya semua yang belajar ada dalam kitab fikihnya bab wakaf, nanti segala macam dalam hal wal wakaf dan baik. Kita hampir mau sebulan ini ya, libur anak umroh sama libur kita ke Solo. Yang kemarin kita bacaan doang ya, anda baru pulang untuk pilek, sekarang gigianan nih ya, makanya rada-rada tembeman dikit. Nggak ngurangin kalau namanya ngajar sih.
Ya kalau kalian kan kagak, jangankan sakit kagak, ada kondangan juga langsung skip. Pengajian di skip, ada kondangan, ada arisan. Anu sih nggak pernah. Ya sakit apapun anda nggak pernah. Selagi anda masih bisa jalan, ya jalan. Malu kita ulama dulu, sakit aja masih ditandu. Ya, malu Jenderal Sudirman, taruhannya nyawa, perang masih ditandu. Ini kagak ditandu masih nggak datang gitu. Ya makanya kufur nikmat gitu, terlalu banyak kufur nikmat. Nggak usah nyalin orang kalau terjadi apa-apa sesuatu sama kita hisap diri kita. Dulu susah, rajin ngaji pas sudah kaya, lupa. Nggak punya motor, mau ngaji udah punya motor, ngaji. Ya, berantakannya lagi udah susah kagak ngaji lagi. Ya, udah. Paham ya? Udah susah ngaji. Ini banyak yang susah, nggak senang, yang udah kawin, belum kawin, waduh. Ya, udah repot dah. Ya, makanya rada males datengin orang pernikahan begitu. Wah, paling maklum guruannya begitu. Mungkin udah ngalamin yang kita belum alamin. Ya, nah, begitulah zaman sekarang. Hampir nikah di sini. Ya, 2 tahun yang lalu ada yang nikah di sini. Ya, kan enak banget, gratis. Anda sengaja ngumumin di mana-mana. Kalau guru boleh ngungkit kok. Orang tua ngungkit anak boleh. Allah Taala ngungkit hambanya boleh. Ya, kalau inti mengungkit-ungkitan nggak boleh. Kan enak kalau di rumah dia biayanya, kemudian manggil orang ngasih makan. Kalau di sini enak, dipanggil besan kanan besan kiri, datang makan gratis. Ya, hilang aja udah nggak ngaji. Ya. Oh inget loh, satunya itu akan dipertanyakan oleh Allah Taala. Allah tegur orang-orang yang khianat. Makanya jadilah sebalik dari khianat adalah amanah. Lihat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad dari muda gigih, pekerja keras. Ini aneh bukan jatuhin orang yang sedang kampanye, kan ada yang bicara Nabi Muhammad pengangguran jadinya. Ya, jadi kalau mau menghilangkan pengangguran, janda-janda kaya nikahin pemuda-pemuda yang pengangguran. Contohnya Khadijah aja emang temennya. Ya, itu tinggalin ulama kalau ngomong gitu ngaku ulama, ngomongin sahabat, orang-orang mulia dengan namanya aja, nggak pantas. Minimal Siti, karena Siti singkatan dari Sayyidati. Susah rada ngomongnya, Sayyidina susah, Sayyidati susah. Jadi Sidina atau Sidi atau Sayyidati jadi Siti. Kita kenal Siti Aminah, nggak ada tulisan Siti Aminah, nggak ada, adanya Aminah. Cuma memanggilnya begitu hormat orang-orang dulu. Siti Khadijah, Siti Maisaro, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti. Istri Nabi depan Siti semua. Itu maksudnya Sayyidati, nyonya. Tuanku, ya kalau perempuan nyonya. Ya, bapak kita dipanggil namanya aja marah kita. Bapak ente Purwanto. Anda anak muda nih datang ente. Purwanto adek. Lo tonjok tuh orang. Benar gak? Iya, jangan penghormatan. Inti panggil RT, ada Pak RT, Pak RW. Itu penghormatan. Itu Islam ngajarin begitu. Nganggil presiden, jangan namanya aja. Walaupun itu nggak tusuk dia, tetap hormatin Bapak Jokowi, Bapak Prabowo. Jangan mentang-mentang inti nggak tusuk, nggak boleh. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, nggak ngajarin kita jadi kurang ajar. Ya, keluarkanlah sebagai orang Islam akhlakul karimah, akhlak baginda Nabi Muhammad. Yang kecil-kecil senyum sama orang, nggak gedekan sama orang, nggak suuzon sama orang. Manggil nama-namanya aja. Ya, contohkan Nabi. Nabi itu dari muda udah kaya. Jangan cerita Nabi miskin, Nabi kaya. Hebat, sukses. Ngelamar Siti Khadijah aja 20 onta yang mahal. Satu onta udah berapa juta? Sekarang 50 juta kali 20 berapa? 1 M. Kalau inti duitnya banyak ya jangan pelit. Aneh kan dulu dikit emang duit seile-ilenya kalau kita bilang segitu-gitunya. Tapi kalau inti kerja duit inti banyak, bawain mahar ini nggak apa-apa. Boleh gak? Boleh, cuma nggak usah diujukin sama orang. Ya, kalau baik makanya ngelamar dulu. Nanti pas ketika nikah nggak kelihatan bawa-bawaannya. Biasa kalau bawa-bawaan kan orang, waduh, kalau intern keluarga nggak apa-apa, tahu orang lain lihat. Ya, apalagi pakaian dalam dikeliatin lagi di luar. BH-nya karena dalamnya merek ada BH-nya. Orang kita kan iseng, benar gak? Ya, iseng orang kita, namanya suka iseng. Cerita sama tetangga, oh bulan itu tuh. Ya, celananya Bellini. Ya, jangannya Bellini. Celananya bukan celana segala macam lah. Ya, jadi omongan, Maka kalau intern keluarga, habaib bawa-bawaan dulu. Ya, ngelamar nama itu, bawain dulu. Tanda jadi, ntar pas nikah udah yang dibawa mahar doang. 20.000 50.000 sekarang 100.000 nggak kelihatan gede-gede dengan mas kawin
1.580.028, maksudnya kayak 28 Oktober atau apa dia yang disangkut-sangkutin apa, ribet banget kan. Ini nanti akhirnya pas kawin susah ngomongnya, banyak kan yang kelibet. Nggak usah, udah dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai, ya saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut, udah selesai. Ya, mazkur yang disebutkan tadi udah nggak pakai disebut lagi, ngomong yang ribet itu gitu. Akhirnya sekali salah, dua kali kalau tiga kali salah, nggak jadi kawin. Ya, belum lagi siap kabul, ya mau sebulan nungguin balik lagi, ya tentu nikah sama orang lain. Nangis kucing. Ya, walhasil Islam sebenarnya indah, belajar yang benar, mudah segalanya, cuma bukan digampang-gampangin. Ya, ada belajar ilmu pernikahan juga harus belajar, jangan sampai salah. Ya, Sayyidil Walid itu suruh, bukan ilmu sholat, ilmu pernikahan aja satu kitabnya tebel-tebel bisa segini nih, itu tentang pernikahan. Ya, biar tahu nanti masalah dari li'an, masalah dari talak segala dan sebagainya. Inti buat bercanda aja nggak boleh. Ya, inti sama istri inti ini bintang film berdua nih, bikin peran di situ. Inti menceraikan istri inti, action kan. Bercanda ya, cuma acting bilang aku ceraikan kamu, jatuh talak. Ya. Atau dia lagi toklap bahasa Betawi, darah marah, dia ngomong tanpa sadar, cerai udah, lagi mabok nggak sadar cerai jatuh. Makanya jangan anggap hanya kata-kata, nggak bisa. Itu baru perceraian. Gimana kalau kata-katanya waktu candaan mengeluarkan dirinya dari agama Islam? Ya, naudzubillah, tauhid keluar, misal menduakan Allah, nggak percaya Nabi Muhammad, walaupun buat bercandaan. Udah, agama jangan dibuat bercanda. Ya. Jadi biar tahu Nabi itu kaya, bukan pengangguran, amanat, sehingga Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ya tertarik dengan beliau. Ya, sebagai pemuda yang amanah. Jadilah pemuda yang gigih, yang pekerja, dan bawa di kerjaan inti, apapun kerjaan inti, dagang apapun juga amanah, jangan khianat. Insya Allah berkah nanti seterusnya ke sana. Ya, itulah lihat contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau kalau kalian lihat 3 hari nggak makan, itu pribadi buat dirinya. Nggak mau kalau anak buahnya. Lihat contohnya Sayyidina Umar, didikan Rasulullah SAW jadi pemimpin. Anjing aja kelaparan, nangis beliau. Kenapa? Karena nanti ada hisab dari Allah sebagai pemimpin, sebagai manusia. Didikan siapa? Habibuna Muhammad SAW. Itu berat jadi pemimpin apapun. Ya, nah jadi artinya Rasulullah itu kalau kalian lihat lapar bukan karena kemiskinannya, karena begitu dalam dakwahnya habis hartanya. Kita nggak sampai begitu, nggak sampai 3 hari nggak makan. Ya, andai kata sehari nggak makan juga mengulah kita, paham nggak? Ulah kita mancing doang, kerja kagak, dapat kagak, akhirnya pulang lapar. Ya, Nabi luar biasa. Ya. Wah, kekayaannya luar biasa. Kemudian nikah dengan Siti Khadijah bertambah, tapi habis semuanya untuk dakwah luar biasa, apalagi perkembangan dalam Islam. Ya. Orang nggak mau beliau nggak mau tuh sahabat atau semuanya kelaparan, tapi beliau siap yang lapar. Itulah pemimpin. Tahu kalau sekarang kan terbalik. Ya, biar orang kelaparan, yang penting gue kenyang. Ya, jangan sampai begitu kita. Ya, makanya sampai hadis-hadis Nabi bikin sayuran banyakin dikit biar bisa ngasih tetangga. Jangan cium baunya, itu ayam panggang enak, tetangga hampir kecium baunya doang dikasih kagak. Sampai begitu. Ya, Anda pernah diomelin sama guruannya bawain buah seseorang, ya kan melewatin tetangga, ya nggak ditutup, diomelin, suruh tutup biar orang nggak lihat. Ya, ajarin anak-anak kita ketika makan es krim atau makan sesuatu jangan di depan temen-temennya. Kalau mau depan temen-temennya bagi, paham nggak? Yang ngiler. Kan kita berasa masih kecil dulu, waktu apalagi nggak punya duit, teman kita nih ngerada kaya makan enak, kita nggak aja. Pelit lagi dia dididik sama bapaknya, tuh berasa gak? Sampai begitu. Ya, makanya kalian nih kalau ada nikmat-nikmat jangan bikin status, alhamdulillah punya motor, alhamdulillah punya apa. Yang nonton banyak, yang lihat banyak, betapa sakit kadang-kadang. Ya Allah, begitu orang namanya kalau lagi susah kan kritis banget hatinya. Kok begitu, Beb? Ibu kan udah pernah ngerasain susah, paham nggak? Kritis, kalau kita nggak punya iman kritis banget. Ya, tetangga bisa beli roti, punya duit. Udah kritis ke lapar. Namanya lapar. Coba kalau inti punya duit banyak, pegang ada sekantong 1 juta, kenyang aja, udah kenyang perasaannya. Lihat makanan kenyang, udah pegang duit.
Coba kalau nggak pegang duit lapar, mata kita panjang kemana-mana. Ya, makanya jangan sampai jaga perasaan orang sampai demikian yang kecil-kecil, apalagi lebih dari itu. Ya, mulutmu harimaumu, ya, orang sakit gigi masih bisa ada obatnya, tapi kalau udah sakit hatinya dihina orang, itu susah obatnya. Ya, jangan sampai hal-hal demikian. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa ikut akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang akhirnya biar ingetin aja, ya, kan kita disuruh diantaranya sunnah bangun malam. Bangun malam aja udah sunnah, ya, yang sudah. Kemudian kita usap wajah kita bangun, kemudian baca doa-doanya, alhamdulillah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tuh, sekurang-kurang yang udah dikasih tambah lagi kan, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, dan banyak yang sudah dibagikan waktu itu. Selalu kalau ada ilmu-ilmu itu Anda selalu bagikan. Kemudian, ya, apalagi setelah itu kalian bisa bangun, kemudian bisa tahajud walaupun hanya 2 rakaat khafifatain. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat yang ringan aja udah. Ya, Fatihah kulhu, Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, assalamualaikum, udah selesai. Ya, mau 10 menit lagi mau subuh nggak jadi masalah. Ya, bangun malamnya aja udah dapat pahala. Niat bangun malam. Ya, kalau orang-orang, kalau para nabi semua, para ambi itu sholat wajib, tahajud atau sholat malam hukumnya wajib. Kalau diwajibin sama kita gimana itu? Dosa gak gitu balik? Untung nggak wajib. Subuh aja masih kesiangan. Ya, ngakunya orang Islam, pecinta Nabi Muhammad SAW, itu yang dijaga. Nah, baik, ini untuk bisa bangun malam, waktu malam ada sebab-sebabnya. Ya, i'anah untuk bisa membantu ala qiyamil lail, untuk bisa bangun malam, sabab-sababnya banyak. Di antaranya yang paling penting, ahammuha, yang paling penting, naumul qailulah, tidur qailulah. Tidur sebentar menjelang sebelum zuhur. Itu coba, ya, bukan coba, jalanin. Tidur qailulah itu tidur para aulia jam 10 atau jam 11 tidur, ntar bangun jam 12, ya, atau jam 1 deh mungkin kurang tidur. Jadi jangan habis subuh tidur, ya, itu dilarang sama agama habis tidur subuh. Ya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yurisul fagar, mewariskan kemis. Sekitar nggak ada wali-wali, ulama-ulama habis subuh tidur walaupun di begadang, nggak ada, ya. Karena inti nggak pernah lihat kehidupannya. Anda bergaul, artinya Anda pernah khidmat sama orang-orang besar. Ya, walaupun malam nggak tidur, paginya Anda lihat nggak pernah tidur. Kalau kita nggak tidur, subuh tidur lewat hampir zuhur. Ya, makanya itu calon-calon orang miskin dunia akhirat. Akhiratnya miskin, dunianya miskin. Anda karena bisa ngamalin begitu, alhamdulillah. Ya, karena yakin aja udah nggak bakal jadi miskin, jadi orang kaya. Dikasih kaya sama Allah Ta'ala. Itu ada amalin dari dulu sampai udah nikah. Tanya istri Anda, sesakit apapun subuh aja nggak tidur. Kan udah nggak jadi kebiasaan. Ya, kalau mau tidur juga entar, ya, udah sholat duha, mungkin karena ngantuk belum tidur, okelah jam 8-9. Yang penting jangan habis subuh. Tapi kalau memang nggak terlalu kurang tidur kita, tapi goilullah inti jalan. Apa inti goilullah? Ya, sedikit aja, setengah jam atau 1 jam. Ya, itu. Kemudian tarkul maksiyah, ngilangin maksiat. Tinggalin maksiat kalau bisa bangun malam. Ini kagak kita mantengin HP aja, udah maksiat semuanya. Ya, Anda kalau mau tidur tuh 10 menit, Anda tangguhkan dulu sengantuk-ngantuknya, ambil wudhu, kemudian baca-bacaan, terus yang dituntun Nabi yang udah Anda kasih, kemudian tidur. Nggak pernah Anda lagi tidur tuh sambil megang HP. Boleh tanya anak Anda, ya, apalagi dia baru umur segitu. Sama istri Anda kan udah 22 tahun Anda nikah. Ya pernah Anda nganga di depan TV, mungkin ngantuk-ngantuk iya kali, tapi tetap bergegas ke tempat tidur, ambil wudhu dan sebagainya. Watarku kasratul akal, tinggalin banyak makan. Malam makan jam 10 malam kenyang, tinggal ya udah dah, ya, jangan, ya. Tinggalin banyak makan. Watarkul a'mali syaqqah, dan meninggalkan dari kerjaan-kerjaan yang berat. Malam itu kerja yang berat tuh, misalnya ada apa ya, kerja bakti kali gitu, ngecor. Wah, ngecor, pernah nggak ngerasain ngecor? Ya, ini pernah ngerasain ngecor, emang demen, dapat duit 10.000 dulu. Ya, dapat duit dari situ enak. Ya, ada tuh orang ngecor juga ngikut gitu ya. 10.000 dulu gede, lalu sekarang berapa ya, 100.000 kali ya, ikut ini. Buat gitu, namanya nggak megang duit, ya dulu nggak megang duit gitu. Ya. Nah, itu jadi kalau kita mau membantu bangun malam,
ya itu diajarin tidur qailula, jauhkan atau tinggalin maksiat. Coba ente maksiat malam, ya susah bangun. Tapi kalau ente nggak maksiat, ya apalagi ke Nabi di awal malam, ya di sholat isya, beliau sholat isya selesai baru tidur. Ya makanya setelah sholat maghrib, ya ulama-ulama tuh asya qoblal isya, makan malam sebelum isya. Anda belum bisa lakukan begitu karena lagi ngajarin anak-anak untuk sholat berjamaah. Kalau udah biasa, ya sholat maghrib, udah ntar isya jam berapa nih, jam 9 berjamaah lagi. Kemudian setelah selesai istirahat, tidur di awal. Nah nanti jadi jam 2 malam atau itu mau ngaji jam 1 malam bangun, oh, enak segar. Kan kagak, malam pada tidur. Yang begini kita tidur, apalagi di daerah-daerah di gunung yang dingin, ya. Jam 8 udah begini mangamnya. Ya makanya kita orang tua mati kita kalau di gunung-gunung. Gak kuat di malam. Nah jadi buat dapat keberkahannya bisa bangun malam. Kemudian meninggalkan makan yang banyak. Ya, bukan nggak boleh makan, boleh tuh. Tadi dibilangin tarku kasrotil akal. Banyak makan. Bukan berarti ntar malam inti nggak makan, cuma jangan kebanyakan, ambil kekenyangan. Wa tarkul amali syaghah, dan meninggalkan kerjaan yang berat. Nah itulah ilmunya, ya mudah-mudahan yang anu ulang sedikit bisa dimengerti. Itu untuk membantu kita bisa bangun malam insyaallah. Dan babu sholatil jamaah, bab sholat jamaah. Al jamaatu lugatan, jamaah secara lugoh, secara bahasa ta'ifah, ya kelompok, ya kerja kelompok, berarti kerja berjamaah, namanya kelompok secara bahasa. Ingat selalu tuh fikih ada secara bahasa, ada secara syariat. Sesuai dari firman Allah Ta'ala, faltagum ta'ifatun minhum ma'ak. Begitu juga dari firman Allah yang lain, wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ada sekelompok dari orang-orang yang bersama kamu, bersama Nabi Muhammad. Ada kelompok orang ini di Al-Quran nggak ditafsirkan lagi, ya, karena kita lagi berbicara tentang sholat jamaah. Wa syara'an, secara syariat. Secara syariat, sholat jamaah itu rabtus sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ikatan sholat makmum dengan sebab sholat si imam. Jadi makmum terikat sholatnya dengan sholat imam. Jadi ngikutin apa yang imam lakukan. Semuanya ya nanti ada susunannya. Artinya ada ilmunya nanti yang kita akan jalani. Wa agaluha sedikitnya berjamaah itu imamun wa makmumun, satu imam, ya satu makmum. Nggak ada dua imam, satu imam dan makmum. Artinya berduaan doang, itu udah cukup berjamaah. Makanya inti belum bisa berjamaah jauh-jauh misalnya ke masjid atau apa, minimal ajak istri inti untuk anak. Waktu itu sama jamaah tuh dinamakan jamaah, cuma segitu doang tuh, imam sama makmum berdua. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, maka dia mendapatkan daripada asal pahala jamaah. Itu dulu, karena dengan berjamaah pahalanya beda sama sholat sendiri. Ya, jadi walaupun kita mau sholat, kalau wali-wali Allah Ta'ala tuh nggak pernah, ya saya nggak pernah sholat sendiri. Yang kalian lihat misalnya ada ulama nggak keluar dari rumahnya kemudian dianggap sholat sendiri, enggak. Ada yang diajak dari khodam-khodamnya, dari pembantu-pembantunya, atau ambil istri atau anaknya. Ya, nggak sholat sendiri. Fadluha kabir, keutamaannya besar. Nih dikatakan nih, ya dalam Al-Qur'an tentang orang yang munafik dan sholat jamaah. Maka sholat jamaah wala biha illa man fi qalbihi nifaq. Karena keutamaannya besar dan tidak ada yang enteng-entengin, gampang-gampangin tentang sholat jamaah kecuali man fi qalbihi nifaq, kecuali orang yang di hatinya ada kemunafikan. Jadi kalau orang munafik, ya nggak demen tuh sholat jamaah atau ngenteng-ngentengin, ya nggak demen, bukan nggak demen, ngenteng. Inti jangan enteng-entengin sholat jamaah. Kalau memang belum bisa sholat jamaah, kayak takut gitu sama Allah, bener-bener ya Allah maafin, ya Allah maafin, gitu sering-sering begitu. Jangan, itu berarti hati kita udah ada kemunafikan. Kama qala ba'dhum wa fil hadis, ya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholatal jamaah ta'dilu khamsan wa ishrina min salatil fard. Sesungguhnya sholat berjamaah itu, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sholat jamaah itu menandingi daripada 25 daripada sholat sendirian. Akhrajal Bukhari, ya ini riwayat hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis ini sahih. Baik. Fawaiduha kasirah. Manfaatnya, faedahnya, manfaatnya banyak sekali. Di antaranya, kalau bilang banyak, di antaranya berarti nggak disebut semua. Ya, di antaranya al-idqu wan najah minan nar, pembebasan dan penyelamatan dari api neraka. Kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Yang ketiga, qabulus sholah, diterimanya sholat. Kita nih yang masih sholat kita mungkin ya nggak hebat-hebat banget, tapi berkah kita sholat jamaah, apalagi imam yang masya Allah, ya itu pahalanya kita lebih banyak, ya apalagi bersama orang-orang mulia. Dikabulkan insya Allah sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfiratuz dzunub, ya pengampunan dalam dosa. Al ajrul azim, pahala yang sangat besar. Daf'ul waswas wal hibdu minasyaiton, dan tentunya menghilangkan atau menolak waswas dan penjagaan dari syaitan. Kalau sendiri sering itu tuh 2 3 3 4. Tapi kalau sholat jamaah agak, apalagi inti jadi makmum. Ya, jadi makmum. Ini kalau jadi imam itu lebih ngejaga daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kadang suka begitu. Tapi kalau jamaah, apalagi jadi makmum, ini lebih demen dari makmum. Yang ngerti-ngerti Anda suruh. Tapi kalau Anda ketika jadi imam, lebih jaga. Oh, salah gimana? Ya. Demikian utamaannya diantara menolak was-was dan menjaga dari syaitan. Syaitan rada-rada serem, dia takut ketimbang orang yang sholat sendiri, ya sholat jamaah daripada sholat sendiri. Nah sekarang tingkatannya afdolul jamaat, seafdol-afdolnya jamaah. Nah sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Sholat yang mana? Nah ini yang akan dibahas. Pertama, jamaah yang paling afdol jamaatu sholatil jumu'ah, berjamaah dalam sholat Jumat. Karena sholat Jumat nggak bisa sendiri, harus berjamaah. Nanti berapa bagian-bagiannya, ya apakah 40 ini dengan beberapa macam pendapat ulama nanti di bab sholat Jumu'ah. Ya, ini lagi mengenai keutamaan dalam berjamaah. Yang pertama adalah sholat Jumat berjamaah, sholat. Yang kedua, summa jama'atus subhi, yaitu berjamaah sholat subuh. Ya, ini sholat Jumat udah ketahuan ya, emang nggak bisa dia untuk dikerjakan sendirian, tapi harus berjamaah. Nah ini sholat yang rawatib nih. Urutan yang pertama, yang maksudnya yang kedua setelah sholat Jumat, yaitu jamaah subuh. Itu paling susah. Ya, hebat kalau bisa 3 saf, benar gak? Nah, kalau di kampung sana, alhamdulillah bisa 10 saf. Tapi berbaris begini. Gak berbaris begini. Ya, ini suka buat bercanda tuh kampung ini sih masya Allah. Kalau kampung Anu lebih hebat, sampai kaget. Habis kampung itu 10 saf, gue belum kelar padahal. Begini. Kalau diurutin ya 1 saf aja kagak. Emang subuh paling susah. Pokoknya yang paling berat itulah setan lebih banyak menggoda. Makanya majlis taklim lebih sulit daripada majlis-majlis cuma selawatan dan sebagainya. Bagus, nggak jelek. Cuma setan lebih menggoda kita untuk berat untuk datang di majlis apalagi majlis fikih, ya yang mengenai sah atau tidaknya ibadah kepada Allah. Karena dia akan goda kita. Sebab apa? Jangan sampai lo tahu masalah ini itu sah enggaknya. Kalau tahu, bahaya gua. Gitu. Percuma gua goda, dia ngerti hukum-hukumnya. Nah, tapi kalau masih yang bukan tentang ilmu, wah dia nggak terlalu menggoda, biarin dia biar sampai doer lah. Baca-bacaan doer nggak apa-apa, ya tetap aja ditolak. Abang, karena nggak ngerti dalam ilmu-ilmunya. Kan semua ada ilmu-ilmunya. Berzikir kah, berselawat kah, begini dan sebagainya. Ya, sekarang sholat nggak pernah diterima Allah Ta'ala, sedangkan sholat udah menjadi penentu. Ya, semua amal ibadah tergantung sholat. Kalau sholat diterima, amal ibadah lain jadi selamat. Tapi kalau sholat nggak diterima, amal lain, berat, insya Allah. Ya, baca-bacaannya dianggap bisa nolong, ternyata sholatnya berantakan, dia nggak bisa nolong udah. Makanya berat majlis ilmu, terutama majlis fikih. Orang ada yang ngajar fikih bisa banyak hebat, ya bisa banyak hebat. Kalau ini emang susah, sulit, karena penganjuran kita doang untuk datang, tapi inti di rumah kan yang goda banyak, ya syaitan dan sebagainya, sehingga terskip lah tuh
dengan segala macam alasan yang alasannya tentunya dengan kebaikan. Gue nggak ngaji dulu, mau nonton, nggak ada. Gue nggak ngaji dulu, males, nggak ada. Itu sih udah setan banget dah. Ini dengan yang kebaikan, ya. Wah, ada acara maulid, ada acara apa lagi? Anda tetap biar mau ada maulid undangan, tetap yang namanya ngajar, ya Anda nggak tinggalin, ya. Tetap nanti tinggal bagi dua aja. Baik, kemudian yang kedua, summa jama'atul isya. Yang kedua jamaah isya, ya. Yang ketiga, nah yang paling afdol lagi nih, ya, di dalam khobar, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, min solati afdol min solatil fajri yaumal jumu'ah. Tuh hebat lagi, sholat subuhnya adanya di hari Jumat. Tuh sholat subuhnya, maka di Madinah tuh kita pas lagi hari Jumat, malam Jumat itu sampai hari Jumat, penuhnya tuh. Sholat subuhnya aja, bukan sholat Jumat. Jumat udah ketahuan nih, memang wajib semuanya pada hadir. Tapi sholat subuh Jumat itu lebih banyak ketimbang sholat subuh yang lainnya, karena itu paling afdol. Ya, jadi bukan berarti nyari-nyari, enggak. Dia usahakan yang mungkin subuhnya dia di masjid-masjid biasa gitu, tapi ketika lagi subuh Jumat mereka paksakan untuk ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi. Kenapa? Karena memang gajarannya lebih besar, makanya lebih banyak. Jadi ibaratnya nih, inti nih cuma bisa di musola di kampung inti, tapi ketika ini inti mengumpul sama ulama mana nih yang ngadakan subuh. Karena dulu Habib Umar bin Hud tuh, ya, setiap subuh bikin acara, apalagi sholat subuh Jumat, penuh itu, bisa hampir ribuan pada saat itu beliau. Ya, yang mengerti, ya, jarang sekarang ada demikian. Baik, yang ketiga, summa jama'atul isya, sholat jamaah isya. Ya. Kemudian yang keempat, summa jama'atul asar. Ini secara tingkatan, ya. Sholat yang wajib itu pertama subuh, isya, asar, summa jama'atul zuhur, kemudian zuhur. Yang keenam, summa jama'atul maghrib. Yang keenam, jamaah maghrib, ya. Makanya inti kalau sholat berjamaah paling banyak sholat apa jamaahnya? Maghrib. Padahal urutannya rada kurang, memang setan godanya. Bener ya? Subuh udah begitu, ya. Bisa satu, bisa alhamdulillah. Kejar yang mana dulu nih? Subuh, ya. Mungkin 5 waktu nih nggak bisa berjamaah banget nih, kejar yang subuh. Usahakan yang berat dulu, sebab yang kalau ngerjain soal kan yang mudah dulu, ya. Tapi kalau buat ibadah yang sulit dulu, sebab kalau sulit bisa, yang lainnya jadi enteng. Kalau yang nggak maghrib dulu, maghrib terus udah mati maghrib. Allahumma paksain, minimal inti nggak bisa berjamaah yang berkelompok banyak, minimal sama istri atau anak inti kalau belum sempat keluar, ya. Anda sangat rindu, ya, ingin keluar untuk bisa berjamaah, ya. Cuma keadaan kalau di sana kan ya luar biasa, menghukum tegas. Kemudian memang orang hawanya sholat semua, biar 1 kilo kita jalan rame aja, rame orang. Emang 24 jam ntar insya Allah kita umroh, ya, luar biasa. Biar berkilo-kilo kita jalan yang anak-anak kan rame aja, takut gak ada rasanya? Gak ada. Tapi kalau di sini kan sholat jamaah agak jauhan dikit, jalan kaki udah rada-rada, ntar ada anjing. Ntar ada begal, ada apa lagi sekarang ajang tawuran, ajang gangster, ajang begal, itu di waktu mau menjelang subuh. Intilah tawuran, gila gak? Ya, kalau dulu kan masih tawuran jam 8 malam, ya, jam 5 sore. Ini di waktu subuh, karena Anda lihat berita sendiri, anak pelajar adanya di waktu subuh, ya. Itu luar biasa, padahal subuh itu Masya Allah doa buat ibadah kepada Allah Ta'ala, karena luar biasa ganjaran pahalanya. Bagaimana kalau dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala seperti tawuran dan sebagainya. Baik, ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ahkamu sholatil jamaah, hukum sholat jamaah, insyaallah, ya. Ada 7 nanti, ada fardu ain tuh, ya, ada fardu ain, ya, seperti fardu ain itu kalau sholat Jumat nggak bisa lo yang sholat di rumah aja, nggak bisa. Fardu ain artinya setiap individu. Kita fardu kifayah, jatuhnya fardu kifayah, ya, seperti satu kampung nggak ada yang sholat tuh berjamaah, satu kampung nih, maka berdosa semuanya. Minimal ada imam satu
anak kecil dua masih alhamdulillah. Kalau fardu ain, waduh, untung itu Rasul tahu. Karena berat, orang udah banyak zaman sekarang pada ngantor dan sebagainya. Tapi usahakan bisa bekerja, sama di kantor juga bisa bekerja sama teman-teman kita. Ya baik, nanti sunnah, nanti mubah, ada makruh, haram bersama sahnya. Ada udah haram tapi enggak sah. Oh, ada haram berjamaahnya haram tapi sah berjamaahnya tapi hukumnya Nah, itu seperti di bumi yang maksubah, ya, yang gosok buminya, tempatnya ya di tanah orang tanpa izin. Nanti kita terusin lagi. Ya, inti wudhu inti sah tapi haram. Itu artinya haram apa? Dilakukan berdosa, tapi sholatnya sah, wudhunya sah, maksudnya wudhunya sah. Tapi penggunaan inti pakai dosa. Kenapa ya? Kayak air orang tanpa izin itu namanya gosok. Ya, gosok bahasanya merampas. Itu yang namanya merampas nggak boleh terang-terangan, diam-diam sama nggak? Iya, nggak boleh sembarangan, makanya pakai air orang izin, ini orang metik, ya mentang-mentang ini timbuk. Ya, apa lah beneran. Makanya udah kan di Maulid ada cerita tentang amanat, bagaimana ya mereka menjalankan. Jangan cerita Nabi itu mungkin buat terlalu berat. Luar biasa. Ini pecinta Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu ayah Imam Syafi'i yang udah terangin ya bagaimana ya beliau lagi di kali ada buah dimakan, akhirnya merasa ini bukan hak anak kan. Kemudian mencari tahu siapa yang punya buah sampai minta ridhonya, kan panjang lebar tuh. Bayangin. Jadi kalian jangan makan apapun juga tanpa ada izin ya. Istri kasih makan orang, ya kasih makan orang lain, padahal yang belanja semuanya hartanya suami. Nggak boleh itu, untuk minta ridho, minta izinnya dulu. Tuh, sampai begitu tuh. Nanti belajar hukum-hukum semuanya. Ya, jadi indahnya kita disuruh belajar, karena Islam inilah kita diajarin belajar. Makanya hukumnya wajib thalabul ilmi fardhatun. Mubtada'nya muzakkar, khobarnya muannas. Mungkin muzakkar sama muzakkar, kalau muannas sama muannas. Maknanya begini, penuntut ilmu itu benar-benar hukumnya wajib gitu, di atas kewajiban inti. Sholat wajib gak? Menuntut ilmunya lebih wajib. Puasa menuntut ilmunya wajib. Selagi kita nih sebagai umat Islam tibang sholat doang tapi nggak mau pelajarin ilmu sholat, selamanya kita tetap berdosa sama Allah Ta'ala. Anda pahit aja ngomong. Selagi inti ninggalin majlis-majlis ilmu, selama itu inti berdosa Allah Ta'ala. Karena nuntut ilmu wajib. Apa sih wajib? Kita udah tahu sama kedudukan sholat wajib. Ditinggal mendapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Ya minimal sebulan sekali. Kalau kagak tiap minggu, alhamdulillah. Jangan sampai 40 hari nggak tertimpa, tersiram ilmu. Mati hati kita. Kalau hati kita udah mati, apa obatnya? Kalau tanaman cuma layu doang kan masih bisa diobatin dengan siram, dengan pupuk. Tapi kalau pohonnya mati, mau diapain? Nggak bisa, udah tebang, ganti lagi udah. Lagi mana coba? Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang tidak terlepas dari ilmu agama. Ya, minimal jangan sampai 40 hari nggak tersentuh nasihat-nasihat agama. Ya. Pertama syariat Islam yaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kita episode yang keempat. Ini pembahasan pertemuan yang keempat di dalam Mada Gola Iblis, dialognya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Ya, memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala iblis untuk ketemu Nabi Muhammad untuk menjawab apa tahu tuh. Ya, sekarang dibocorin, masih nggak tahu juga kita. Ya benar-benar kita nggak mau tahu. Ya, ini
itu orang nyimpen atau ngumpetin ilmu apa yang didapat yang banget ya. Anda tulis lagi pelan-pelan ya, ya jangan mau baca kisah tuturor ini tulis yang gede, inti ngambil biar kebiasaan kita bisa nulis bisa sebagai bukan mau ngartin, bukan nyalin istilahnya, biasain ya. Makanya jangan pakai HP Quran jam inti lagi terdesak, lagi naik kereta, daripada inti ngobrol yang enggak atau apa, akhirnya terpaksa. Emang adanya HP nggak mungkin kita baca Quran, bawa Quran kan, ya udah itu karena terpaksa. Emang ada di rumah persiapan untuk baca Quran atau baca maulid dan kira di bawah kitab, kenapa? Selama perjalanan itu, pahala di sisi Allah. Ya, cuma bawa HP ya lagi maulid kita baca HP. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. HP ini maulid. Cuma kan udah lain lagi scrollannya. Mulai di kamar. Tapi kalau kita maulid dimanapun kita bawa, nanti kita bawa ke kamar mandi. Nggak mungkin kita dalam keadaan yang nggak kita buka-buka, enggak. Makanya berkahnya beda, ya beda. Walaupun HP keren bisa naruh kitab semua, udah kayak orang dulu bawa kitab udah. Ya, itu yang ada gaungan. Orang mau ikutin silakan, nggak mau percaya juga nggak jadi masalah. Ya, itu. Karena Anda tetap walaupun di zaman yang modern dengan kemodernan ikutin, tapi tetap cara dakwah, cara ikutan salah. Itu Anda nggak bakal keluar ya. Walaupun mungkin koko udah mulai keren, sarung, gamis dan sebagainya udah mulai dengan merek-merek yang ternama, silakan. Penting kita nggak keluar dari ajaran salah. Berarti kita mesti naik ontak lagi, enggak? Pakai mobil yang cakep boleh nggak? Boleh, punya duit kan, bukan ngegarong ya, gitu. Soal ke dunia salah ya. Baik, ini bulan yang lalu ya dibahasnya, kalau masih ingat nih ya pengajian kita sebelumnya, yang bagaimana orang yang sholat, orang yang zakat, bagaimana orang yang puasa dan sebagainya. Kemudian Nabi tanya lagi, bagaimana sahabatku yang namanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali. Itu dijawab oleh saya di rekamannya ya, Anda sengaja taruh di YouTube karena nggak berat. Kalau taruh di HP bagian inti loadingnya lama, duanya lagi Anda kan WA inti juga belum tentu ambil gitu ya, berat lagi di HP yang nanti ya ada 2 video yang panjang 1 jam. Aduh, jadi kalau di YouTube itu nggak bakal hang kita punya ini ya. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika kabarkan Sayyidina Abu Bakar ya, yang mana ya Muhammad, dia aja nggak taat sama saya waktu zaman jahiliyah tuh. Abu Bakar ini bukan kurang ajar ya, ngomongin iblis maksudnya. Abu Bakar itu aja nggak taat sama saya waktu masih zaman jahiliyah. Ya memang nggak, Sayyidina Abu Bakar itu kan teman Rasul dari muda, dari kecil. Paham tuh ya? Dan nggak pernah kena minuman keras, nggak bergaul sama sesamanya, emang orang baik, berkelompoknya dengan orang baik ya. Jadi saat muda pun orang-orang baik itu dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh iblis yang bilang, bagaimana dia mau taat sama saya secara Islam, sebelum Islam aja nggak taat sama saya ya. Bagaimana Sayyidina Umar, saya dengan nggak ketemu dia dah ya. Bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang yang pemalu, malu banget ya, yang mana malaikat malu, maka saya malu ketemu Sayyidina Utsman. Yang kita kenal kan Sayyidina Utsman itu pemalu.
Bagaimana Sayyidina Ali? Wah, kalau Sayyidina Ali udah mendingan selamat deh. Ya, face to face gue nggak mau. Tinggalan. Ya. Tapi ya sahabatmu itu Ali nggak pernah bakal bisa demikian. Ya, artinya nggak pernah tinggalin saya. Maksudnya dilawan gitu. Wah, Rasul dengar sahabat-sahabatnya ditakuti. Beliau menyebut, nah ini sekarang jawab Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Alhamdulillahilladzi as'ada ummati wa ashqaka ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah Allah membahagiakan umatku dan Allah mencelakakan, membuat sengsara kamu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pujian Nabi kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membahagiakan umatku dan mensengsarakan kamu sampai hari kiamat. Tapi iblis jawabnya apa? Qala lahu iblis lain, berkata iblis yang terlaknat, hayhata wa aina sa'adatu ummatik wa anna hayyun la yamut ila yaumi ma'lum wa kaifa tafra ala ummatik wa anna adkhulu alaihim fi majrid dam wal lahm wa hum la yarawnani fa walladhi khalaqani wa nadarani ila yaumi yub'atsun la uwiyannahum ajma'in. Panjang ini dijawab ya oleh iblis. Ya, nggak mungkin ya Muhammad. Ya. Hayata tuh yang nggak bakalan terjadi di situ. Dari mana kebahagiaan umatmu? Kan Nabi tadi bilang umat ini bahagia. Ya Allah kan sebagian. Di mana umatmu akan bahagia? Sedangkan saya hidup nggak bakalan mati. Ya, kok nggak? Iya nanti ada kematian, tapi saat ini mati. Dia hidup dan tidak mati. Ila yauma ma'lum, sampai datang janjian Allah. Dia kan memang ditangguhkan umurnya karena minta sama Allah Ta'ala untuk menggoda anak manusia. Wa kaifa tafra ala ummatik, bagaimana kamu gembira dengan umatmu ya Muhammad? Wa ana adkhulu alaihi fi majrid dam wal lahm, sedangkan saya masuk ke darah-darah mereka, aliran darah-darah mereka. Jadi bukan hanya goda kayak di film-film yang lo nonton, bukan. Ya, kebanyakan nonton film, setan gak nampakin, jadi lo takut, jadi inget Tuhan malah. Oh, kali keluar gitu, oh giginya bercali. Lo tak kabur gak? Kabur kan? Takut. Ingat ayat kursi, ingat kulhu, mana gak? Tuh setan namanya. Kalau dia nampakin gitu hanya sekedar setan iseng, diomelin sama bosnya, goblok lo, dia jadi inget Tuhan. Goblok lo ngasih lihat begitu, di akhirnya gara-gara lihat lo. Oh, tapi yang bahaya bukan itu. Karena kita pasti ingat Allah. Yang bahaya kita udah nggak lihat penampakannya, tapi dia masuk ke aliran-aliran darah kita, masuk ke otak kita dibikin kotor, kuping kita dibikin kotor, mata kita dibikin kotor, mulut kita dibikin kotor, tangan kita dibikin kotor, kaki kita dibikin kotor, bahkan kelamin kita dibikin kotor. Ya, dia masuk ke sela-sela darah-darah mereka, aliran darah mereka, daging, di antara darah dan daging. Wahum la yarawnani, dan mereka tidak melihat aku. Fawalladhi khalaqani wa nazarani ila yaumi yub'atsun. Demi Allah, ya dia pakai bersumpah, demi Allah yang menciptakan aku dan yang telah memberikan tangguhan kepadaku sampai hari kiamat, la uqwiyannahum ajmain. Sungguh saya akan tipu daya, akan saya goda semuanya tanpa terkecuali. Ini setan yang ngomong. Jadi ini jangan merasa anak Habib, anak Kiai nggak digoda. Makanya kalau iya digoda, yang nggak ada apa-apa, ini setan yang ngomong. Jahil laut naum ajmain lahum, yang jahil wa alimahum, yang alim. Bukan berarti orang alim ya, utama tuh ya, tentang bagaimana ada orang yang alim ya udah dia nggak punya ilmu, dia nggak ngamalin, bahkan dia menyesatkan mengajak orang, tujuan mudahana untuk menjilat penguasa, untuk ini dan sebagainya. Yang salah, dia lebih bahaya tuh orang alim, orang bodoh ngajak orang dapatnya 1-2. Tapi ketika orang alim pandai bicara dengan ilmunya, dengan bawa nama Allah lagi, gampang nggak orang kena? Gampang. Tuh, bahayanya tuh. Makanya dia bilang tuh setan, saya akan goda semua yang bodoh, yang alim, wa ummiyahum, yang ummi, yang nggak bisa baca, buta huruf, wa qari'ahum, yang pindai baca hafal Quran, yang hafal, yang nggak bisa baca Quran semua, fajirahum, yang fajir, yang tukang yang ahli ibadah,
Semua nggak ada yang lolos. Mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, kecuali hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah. Bukan mukhlisin. Mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlas yang Allah Ta'ala. Maka dalam Quran ada illa ibadullahil mukhlasin, illal mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah, itu terpilih orang ikhlas. Kemudian wa minal mukhlasin anka, ya, dan dari orang memelas darimu, menurutmu bagaimana tuh, ya. Nabi tanya tuh, menurutmu orang yang ikhlas, yang diikhlaskan Allah tuh yang bagaimana? Kok bisa taunya setan ini yang tadi ngomong gak ada yang lewat, alim, pinter, goblok, kaya, miskin, nggak laki, nggak perempuan, nggak alim, pokoknya semuanya ya, nggak ada yang terlewat, akan aku goda semua, kecuali orang yang diikhlaskan. Nah, tanya, bagaimana orang yang itu yang bisa tahu? Paham nggak nih? Paham ya? Iblis bertanya, Nabi Muhammad SAW bertanya sama Iblis, kamu bisa tahu kalau orang yang diikhlaskan Allah gimana ya? Kan nggak ada pedulinya dia sama siapa aja, mau kaya, mau miskin, mau ustad, mau kagak ustad, mau alim, mau kagak alim, mau pinter Quran, hafal Quran, nggak hafal Quran, pokoknya nggak terlewat. Bapak, mau tua, mau pemimpin, mau rakyat, semua nggak akan yang terlewat kecuali orang yang diikhlaskan Allah. Arti di kalangan Allah bukan hanya orang yang udeng-udeng. Pemimpin bisa gak? Bisa. Polisi bisa gak? Bisa. Pejabat bisa gak? Bisa. Rakyat juga bisa, termasuk kita bisa. Nah, makanya ditanya, yang bagaimana menurutmu orang yang ikhlas? Jawab Iblis, amma alimta ya Muhammad. Tidak tahu ya Muhammad. Innaman ahabba dirham wa dinar laisa bimukhlas lillahi ta'ala. Sesungguhnya orang dengan uang, cinta, harta bukanlah orang yang dapat keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aitu, apabila aku melihat ar-rajula, seorang laki-laki, la yuhibbu dirham wa dinar, tidak suka dengan wala yuhibbal madah wasana, enggak suka dengan puja-puji orang, alimtu, aku tahu annahu mukhlas, aku tahu dia, maka aku tinggalkan. Tuh, ya, orang kalau ikhlas setan enggak bakal goda, capek. Inti ibadahnya datang ke sini nggak peduli puja-pujian orang. Kalau kita kan semangat kalau dipuji orang, oh, masya Allah inti, langsung lah, udah paling hebat. Tapi ketika inti datang ke masjid, ke musola, mau sembahyang jamaah atau puasa atau ngaji, ada yang jelek-jelekin, langsung luntur. Berarti inti ikhlas gak? Enggak. Berarti inti karena pujian orang inti semangat, ketika hinaan orang berhenti, selesai inti, game over. Muhammad SAW di awal dakwah gimana? Yang sebelumnya sangat dicintai, dielu-elukan dari umur 25 sampai umur 40, namanya tertera al-amin, al-amin. Tapi ketika 40 berdakwah, berbalik 180 derajat, penyihir, pendusta, dan sebagaimana hinaan. Kalau kita kan dakwah, orang jelekin masih pantas. Kenapa? Emang kita siapa anak muda dulu? Bisa ngajar dia? Ya, ngambek kita. Sama aja, oh kan tuh tahu dia begini-begini. Misalnya nih orang kampung yang tahu kita kan begitu. Atau ente nggak ngajar ya? Tuh RT udah bisa, ke RW udah bisa, ke masjid tuh. Ya paham nggak? Ada aja itu godaan. Wajar kalau kita, memang mungkin kita bukan siapa dulu. Sekarang udah mulai rapi. Kalau diceritain orang, jangan tumbang. Dulu siapa? Wah ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, gak ada kekurangan sedikit pun, dipuja-puji. Enggak, kalau kita ngambek, wah ternyata munafik semua. Dulu gue dipuja-puji, sekarang gue dibenci. Ya aja ngajar ngambek. Paham ya? Tapi enggak, tetap ditimpukin dan sebagainya. Ya, mencari ridho Allah Ta'ala. Kan sampai ada perkataan beliau, bukan hanya doa yang ditoib aja, tapi perkataan beliau panjang di situ nih. Makna bebasnya yang intinya di akhir, ya, orang mau berbuat apa mana Anda nggak jadi masalah. Ya, paham nggak? Yang penting dia nyari kepedulian Allah Ta'ala. Aku nggak peduli. Yang penting hanya nyari ridho Allah Ta'ala. Gitu jadi orang ikhlas. Jadi orang mau junjung nggak terbang, dihina orang nggak tumbang, tetap jalan. Kalau inti udah ikhlas, inti bisa jadi istiqomah. Orang istiqomah tuh karena
ada tujuannya. Ada tujuan. Tujuan karena Allah Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, nggak ada tujuan. Hanya nyari ridho Allah Ta'ala. Berjalan terus, udah kawin anak, kawin bininya 3 lagi. Anak banyak, udah sibuk, dia tetap ngaji. Kenapa? Karena Allah. Jadi bumbu-bumbu dunia boleh ada, nggak apa? Nyalain intis, bini 3, boleh nggak? Boleh, tapi kembang untuk mengaji menuntut. Ya. Makanya kalau udah begitu tuh setan, kalau orang ikhlas susah digodanya. Menggoda apaan? Nah, kalau kita kan masih doyan ame pujian, doyan ama kemegahan, doyan ama kalau dipuji orang, kalau dihina orang marah dan sebagainya. Maka Anda dididik sama guru. Ini karena medsos, Anda nggak keluarkan kata itu. Kalau bukan medsos lagi ngobrol itu, Anda kasih tahu ini. Bagaimana Anda nggak ada puja-puji yang datang? Habis-habisan kita di begini, sampai pici-pici kita miring begini. Inti nggak dapat guru begitu. Guru begitu aneh baik. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa kebaekan, digampang-gampangin. Ya, mendingan rada tegas. Kalau dia memang niat ngaji, dia terus ngaji. Kalau dia nggak ngaji, emang niat nggak baik, dia nggak ngaji. Paham nggak? Mendingan dari pertama, daripada udah berkelanjutan 10 tahun, 20 tahun kenal aneh, kering di awal. Itu guru-guru baik begitu. Kalau Allah nggak semakin dikit, semakin banyak yang datang. Itu tandanya ikhlas. Kalau kita kan kagak, rada nggak enak nih mau ngambilin orang. Paham deh? Ini orang-orang mulia begitu. Ya, ada juga yang telah wafat. Ini langsung dapat. Itu galak, ngomel dan sebagainya. Nah, ikhlas kepada. Apa aja orang datang. Tambah. Waduh, tahun 2000, tahun 2000 bikin maulid aja yang udah tinggi. Pada saat itu karena ikhlas nih kali kurang aja. Ya. Wa ummi as, ya disebutin tuh hamba Allah yang masih terikat syahwat dunia. Syahwat dunia bukan seks doang, syahwat dunia ya, ngikutin hawa-hawa dunia. Selama itu dia masih taat sama aku katanya. Selagi nggak begitu, nggak bakal setan. Setan kan ngebumbu ini masih urusan dunia. Dunia tuh harta, emas, perempuan, puja-puji, apa aja dah. Ya, tetap begitu. Ya, jangan sampai, makanya malu ketika kita dikasih kelebihan Allah pada saat dua yang sama kecil kilometer lebih jalan juga. Waktu capek. Bener nggak? Kalau di sana Minggu, apalagi kalau hari sampai malam Selasa. Ini di rumah murid, di rumah jamaah.
nggak ambil kawi kemudian siapa asistenannya Srian ane kawin lagi buktinya mana sekarang dari 2008 ane punya bini lagi, bini ane yang kedua udah pasti datang, lu nggak datang lagi ya, hah? Bener gak? Tahun ini masih datang, sekarang medsos, lu nggak sadar bini lu pada naruh DP? Ya, udah, ya sepandai-pandai tumpai melompat, sepandai-pandai nyumpain bangkai ketahuan juga. Makanya anda kalau mau nikah ngomong misi anda nggak pakai ini. Gue demen mainnya, iya ikut kemarin gue dong, udah gitu. Dari kepura-puraan gitu dari awal. Nah gitu, udah ada yang didemen gitu. Ya, udah ketahuan sama bini, pulangnya udah beda. Dari mana bang? Menyengar-nyir. Bohong ketahuan. Oh, bini anak apalagi udah pinter dan anak ajarin lagi. Makanya anak bohong gimana ketahuan terus. Mau kemana ketahuan. Gua ada GPS-nya hari mana. Apalagi lakinya. Paham nggak? Oh, iya. Bukan. Kenapa? Kawin sama anak ajar. Biar nggak dibohongin anak, nggak dibohongin laki. Padahal laki sendiri. Tuh berani aneh. Jangan dibohongin lah. Laki-laki kadang-kadang kan depan istri lagi. Perbuatan. Padahal di luar dikawin lagi. Trik laki tuh, biar katanya setia, laki kan begitu. Paham nggak? Ya bermanis-manis muka. Tong kosong nyaring. Menikah ada yang tahu. Kalau nikah lah, lagi kalau sembilan. Sama anaknya wabah dari dulu dari kawin udah bilang 4. Itu nyari yang gampangan sih banyak, ntar kawin ceri nama kita juga mungkin ya langsung anak sama kalau ada yang kebiniannya lagi begitu. Sebab kalau kebiniannya lagi kan rapi gak? Rapi pasti disuruh lagi yang ketiga. Laki maruk. Ya manusia sifatnya begitu, selalu maruk. Iya gak? Waktu naik sepeda enak, kalau naik motor gue bisa rajin kali ngaji. Udah pakai motor, jangan cerita ngaji deh, pakai motor dulu. Mulai deh. Adi inisiatif biar punya mau asal jelek nggak apa-apa. Udah punya jelek mau cakepan lagi. Artinya apa? Dunia nggak bakal pernah puas. Paham ya? Ini buat pegangan inti. Apapun bentuknya, nggak pernah bakal puas. Maka dunia ini jangan ditaruh seperti dunia ini sebagaikan bayangan. Jangan pernah taruh di depan, tapi taruh di belakang. Sebab kalau di depan, inti kejar terus nggak bakal selesai. Bayangan nggak di depan. Pernah nggak inti bisa ngelampauin tuh bayangan? Inti kejar terus, nggak ada puas-puasnya. Dunia apapun juga. Tapi jadikan dunia ini di belakang inti. Inti tetap di depan tatap. Itu bayangan yang akan ngejar itu. Itu wali-wali Allah Ta'ala begitu tuh. Makanya nanti ada di sini orang yang cinta dunia tuh gimana? Bukan yang kaya. Itu lihat orang kaya nih. Kaya tuh cinta dunia. Oh jangan, itu suzon. Orang cinta dunia tuh bukan karena dia kaya. Orang miskin cinta dunia banyak. Miskin ngojek nih dari jam 4 pagi kalau sembahyang subuh. Mau nyari dunia dari jam 4. Belum ada penumpang udah duluan. Pulang-pulang sampai jam 8 malam. Sholat ditinggalin semua. Itu namanya cinta dunia. Dikejar dunia, ibadah ditinggalin. Terutama yang wajib. Sholat kagak, puasa, waktu puasa kagak. Padahal kerjaannya nggak begitu berat. Paham tuh ya? Mancing. Jadi cinta dunia, tinggalin sholat. Artinya apapun. Padahal statusnya miskin. Tapi ada orang kaya. Kayaan. Dia sahabat-sahabat Nabi. Tapi duitnya buat agama. Gue denger guru kita mau bikin maulid, gue menyumbang 50 juta. Yoh, duitnya banyak, sayang. Dunia di tangannya, nggak masuk ke hatinya. Paham nggak? Teman-teman yang diajak ini. Semakin dikasih kekayaan, semakin nikmatin bersyukur kepada Allah. Semakin dia
berbagi. Itu bukan cinta dunia. Paham itu ya? Nanti di sini nih, dosanya besar orang yang hubbu dunia. Sebab dengan hubbu dunia, maaf, jangan cerita orang yang kaya. Miskin aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara waris, gara-gara dunia, gara-gara kerjaan, gara-gara restoran, gara-gara restoran dan sebagainya. Bisa bertikai, bisa berantem, bisa membunuh. Padahal orang miskin, bukan orang kaya. Tapi berapa banyak orang kaya yang luar biasa dermawan, saling bertikai gak? Kagak, malah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana zaman Nabi ketika umumin, kita butuh peralatan untuk perang mungkin. Wah, ada hasil hartanya setengah dari hartanya, ada yang 2/3. Begitu. Ya, jadi bukan sukses, bukan. Tapi ketika hati sudah tercampur dunia, meninggalkan segala ibadahnya dia. Walaupun hidupnya terus. Ya, makanya belajar. Mudah-mudahan inti bisa jadi orang sukses. Yang selalu Anda doakan buat jamaah biar jadi orang kaya, orang sukses, orang yang punya pengaruh atau apapun juga. Tapi itu semuanya hanya sepelengkap aja. Tapi hati inti tetap bertakluk, inti berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Ada yang inti punya dari kekuasaan, dari harta, dari pangkat dan sebagainya, malah justru untuk membantu perkembangan perjalanan dakwah Islamiyah. Itu yang dibilang hebat. Jadi bertambah pangkat inti, tapi menjadi lebih manfaat lagi inti di dalam itu. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ini. Paham ya? Kan kerjanya mau begini ya, kalau begini lebih bagus dakwahku dan sebagainya. Ya Allah, kasih kekayaan, kasih minta Allah Ta'ala. Tapi kalau jadi bagus, malah jadi lupa Engkau, jadi nggak ibadah dan sebagainya. Udah, begini aja ya Allah. Sekarang cukup, udah ya Allah. Segini aja. Kenapa? Nikmat alhamdulillah, ngaji kenal ini dan sebagainya. Ini mau sekali miskin. Miskin dia kagak ngaji. Ya, udah sedang aja kagak ngaji, apalagi minta miskin. Ya udah, kelar hidupnya. Ya. Dan buat kita panjang umur dalam ibadah. أنزل كل